Agroschooling untuk pembangunan pertanian di era new normal. Tujuan kegiatan agroschooling ini yaitu membuka pikiran mahasiswa untuk lebih peduli terhadap masalah sosial ekonomi pertanian, meningkatkan pengetahuan mahasiswa terhadap budidaya tanaman di masa pandemi, dan yang ketiga, menganalisis kondisi pertanian di wilayah Magelang. Pada tahun ini, kegiatan agroschooling mengangkat tema sinergi pembangunan pertanian dan sosial ekonomi di era pandemi COVID-19. Adapun manfaat kegiatan agroschooling ini yaitu: pertama, mahasiswa lebih peduli dan mampu menganalisis masalah sosial ekonomi kota Magelang. Yang kedua, meningkatkan ilmu dan wawasan mahasiswa terhadap budidaya tanaman di masa pandemi khususnya aquaponik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa kondisi pertanian wilayah Magelang. Sumberrejo adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Adanya sebuah gabungan kelompok tani atau biasa disebut Gapoktan yang bernama Reski. Puluhan pemuda dan para petani yang sudah berumur tergabung dalam kelompok tani ini. Ketua Gapoktan tersebut bernama Siono. Kelompok usia muda inilah yang giat-giatnya mengembangkan pertanian, utamanya sayur mayur di desa Sumberrejo. Bapak Siono berbagi cerita bagaimana berbagai jenis sayuran termasuk cabai menjadi andalan hidup bagi mayoritas rumah tangga di Sumberrejo. Cabai ditanam dengan sistem tumpang sari, misalnya kentang panen jeda 1 bulan, cabai panen. Jadi dalam 1 kali merawat bisa untuk 2 tanaman. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan petani. Saya Bapak Siono. Dusun Dukuh, Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngablak. Pertanian itu sejak saya masih muda, masih jadi pemuda. Sekitar 25 tahun. Alasannya ya nggak ada pilihan lain, karena pendidikan mungkin di sini kan kebanyakan itu pendidikan SD SMP. Saya sendiri SD. Kalau luas lahan punya saya sendiri kira-kira itu 6.000 meter. Komoditas di sini itu berbagai macam komoditas. Sayur mayur itu yang otomatis dijelaskan juga ya, ada tomat, cabai, terus brokoli, kentang, terus ada kubis, sawi putih, pakcoy, terus juga ada seledri, loncang, wortel, dan masih banyak lagi ya, karena tumpang sari. Kalau budidaya sih ada, yang ada itu ya mungkin cuaca itu sangat mendukung untuk apa ya istilahnya itu untuk ngaruh ke panennya nanti itu nggak bisa ditebak ya, benar itu. Pasca panen itu kalau semua sayur mayur kan berbeda-beda. Tidak seperti kentang. Kalau kentang itu bisa didiamkan selama berminggu-minggu di rumah, itu bisa. Tapi kalau sayur mayur seperti kubis, sawi putih itu kan begitu panen langsung dijual. Gitu. Nggak ada penanganan pasca panen kan kalau sayur mayur. Kalau kentang mungkin bisa disimpan, ataupun nanti kalau pas harga anjlok itu bisa istilah disimpan dulu ataupun dibuat bibit lagi, itu memperbanyak bibit. Lah kalau pemasaran itu mungkin banyak sekali kendala. Apalagi pas kayak gini. Iya. PSBB. PSBB itu kan mungkin semua sayur mayur dibatasi untuk keluarnya sayur mayur itu dibatasi karena transportasi kan
mungkin ya terbatas. Mungkin itu juga karena pada saat pas pandemi ini PSBB ini overproduct petani, jadi harga anjlok lebih parah dari yang kemarin-kemarin biasanya. Ditambah lagi sekarang itu kapasitas produsen itu sangat minim, karena mungkin ya pengaruhnya pasar-pasar nggak rame kan, nggak seperti waktu normal itu. Kalau kegiatan budidaya itu no problem, nggak ada masalah. Dari pas awal corona juga Nggak ada masalah. Ya, cuman pemasaran, karena bertani itu kan kita apa istilahnya? Kita itu berteman sama tanaman, kan nggak ngaruh kita PSBB ataupun itu corona kan. Bahkan warga sini tuh kalau ke lahan masker nggak terpakai. Kalau keluar orang banyak itu baru terpakai. Juga banyak, apalagi di budidaya kentang itu memang bagi saya, bagi semua penanam kentang itu memang tingkat resiko tertinggi dibanding sayur mayur yang lain. Dengan pola tanam cabai ada di tengah diapit oleh tanaman kentang, semua tergantung pilihan masing-masing dan jenis yang sedang digemari pasar. Tanaman hortikultura, sayur-sayuran inilah masyarakat bisa hidup memadai. Cabai yang biasa dibudidayakan oleh masyarakat Desa Sumberjo adalah jenis lokal, yakni cabai manu. Cabai ini menjadi andalan karena bisa bertahan lama, yakni sampai dengan 3 minggu di dalam lemari es. Cabai ini juga tergolong pedas karena masuk dalam golongan cabai rawit. Dalam pemasangan mulsa, perlu membuat lubang mulsa dibentuk menurut ukuran masing-masing petani. Sebab petani ada yang menanam dengan sistem pertanian tumpang sari dan monokultur. Kalau sistem tumpang sari, lubang pada mulsa agak rapat, sedangkan lubang mulsa dalam monokultur agak jarang. Jam kerja petani pada pukul 8 pagi sampai 9 pagi sudah masuk waktu istirahat dan sarapan pagi, sebab petani mulai bekerja dari pukul 6 pagi sudah siap di lahan. Sistem pengolahan tanah tergantung dari masing-masing petani. Ada yang sekali langsung dicangkul, ada yang dicangkul untuk bedengan yang akan ditutupi mulsa. Petani jika tidak pintar-pintar mengolah manajemen BEP akan merugi. Maka prinsip petani tidak harus untung banyak, yang penting untung sedikit tapi berkelanjutan. Karena sebagian petani menjadi seorang petani karena tidak ada alasan lain, faktor utama pendidikan. Sebagian besar hanya lulus tingkat SD, tapi mereka mempunyai pengalaman di lahan yang cukup banyak. Untuk pupuk yang digunakan menggunakan pupuk CM ayam, siap pakai dalam bentuk karungan. Sekali menggunakan pupuk bisa cukup untuk 3 jenis komoditas. Belajar di ilmu pertanian itu tidak ada habisnya guys. Petani pun tidak ada yang merasa dirinya pandai dalam bertani. Di Desa Sumberjo memiliki bermacam-macam komoditas yang telah ditanam, mulai dari sayur mayur, tomat, cabai, brokoli, kentang, selada, kubis, pakcoy, seledri, loncang, dan juga wortel. Nah, seperti ini nanti steknya di sini. Dan potong pucuk di atas. Tapi durasi potong pucuk sama penancapan di media itu nggak nyampe berapa 10 detik. Jadi begitu pangkas langsung tancap. Cuman kan sini sudah disediakan alat di sini. Mungkin kalau kita itu kan kapasitas banyak itu kita bikin apa seperti rah itu tuh, rah bibit itu kan ada kan di pembibitan itu kita penuhi media dulu. Nah itu kita bawa ke lahan. Nah terus alat itu seperti alkohol, terus silet gold itu sedia di situ. Begitu kita silet kita masukkan ke alkohol, pangkas, ini masukkan ke ZPT-nya langsung tancap itu. Langsung. Jadi nanti setelah full satu kotak itu kita bawa pulang ke ruangan yang tertutup.
selama 3 hari, nanti wis sudah nggak layu, tumbuh akar. Nanti tumbuh akar itu penanaman 14 hari setelah kita pangkas itu sudah terlambat. Paling lambat 14 hari sudah harus ditanam. Nah, ini adalah kegiatan agroschooling tahun 2020. Memang sih di tahun ini kita nggak bisa secara langsung nih ke lapangan buat kegiatan ini. Tapi semoga dengan adanya webinar ini kalian bisa merasakan atmosfer agroschooling. Dan semoga kegiatan agroschooling berikutnya bisa dilaksanakan langsung di lapangan seperti agroschooling 2 tahun kemarin. Agroschooling tahun 2019 Siap berbagi.